Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Langit di kaki Gunung Slamet sore itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan punggung gunung yang sejak dulu dikenal angker oleh warga sekitar. 5 orang pendaki berdiri di area base camp jalur lama, jalur yang jarang dipakai, bahkan oleh pendaki berpengalaman. Mereka adalah Raka, Dimas, Ardi, Wulan, dan Sinta. Mayoritas dari mereka baru pertama kali mendaki gunung setinggi Slamet. Seorang lelaki tua penjaga base camp memperhatikan mereka sejak tadi. Matanya tajam, wajahnya penuh keriput, seolah sudah terlalu lama melihat manusia datang dan pergi, atau mungkin tak pernah kembali. "Naik hari ini?" tanya si penjaga pelan. "Iya, Pak. Kami cuma sampai pos 3, lalu turun besok," jawab Raka santai. Lelaki tua itu menggeleng perlahan. "Gunung sedang berat malam ini." Mereka tertawa kecil. Menganggap itu hanya mitos penakut orang desa. Sebelum mereka berangkat, sang penjaga kembali berbicara, suaranya lebih rendah. "Jaga ucapan. Jangan sombong. Jangan ambil apapun dari gunung. Dan kalau dengar ada yang manggil, jangan pernah menjawab." Wulan merinding mendengarnya. Tapi Dimas justru menepuk bahu penjaga itu sambil tertawa. "Siap, Pak. Kami pendaki beretika." Pendakian pun dimulai menjelang maghrib. Hutan Slamet menyambut mereka dengan udara dingin menusuk. Pepohonan tinggi menjulang, rapat, menutup cahaya matahari lebih cepat dari seharusnya. Baru 1 jam berjalan, Sinta sudah merasa seperti diawasi. "Perasaan gue nggak enak," bisiknya. "Ah, paling sugesti," sahut Ardi. Namun tak lama kemudian, kabut turun terlalu cepat. Jalur yang awalnya jelas mulai tertutup putih tebal. Suara hutan mendadak senyap, tak ada burung, tak ada serangga. Hanya suara langkah mereka sendiri, dan satu suara lain. Langkah tambahan. Raka berhenti. "Kalian denger enggak?" Semua terdiam. Langkah itu ikut berhenti. Beberapa detik kemudian, dari arah dalam hutan, terdengar suara lirih memanggil. "Raka." Itu suara perempuan. Sinta membeku. "Itu suara gue sendiri," bisiknya gemetar. Tak satu pun dari mereka menjawab. Malam itu, tanpa mereka sadari, Gunung Slamet telah mencatat nama mereka. Dan pendakian itu bukan sekadar perjalanan naik, melainkan awal dari perpisahan. Kabut semakin tebal saat mereka melanjutkan pendakian. Lampu senter mulai dinyalakan meski jam belum sepenuhnya malam. Cahaya putih itu hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sisanya kosong dan sunyi. "Harusnya pos 1 udah kelihatan dari tadi," kata Raka sambil mengecek peta di ponselnya. GPS masih menyala, tapi penunjuk arah berputar-putar tak menentu. Beberapa menit kemudian, Ardi yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Ini apa?" Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan kayu tua, setengah lapuk,
dikelilingi semak dan akar pohon besar. Atapnya miring, tiangnya hitam seperti pernah terbakar. Di atas pintu tergantung papan kayu bertuliskan, "Pos Tapak Abadi." Tulisan itu sudah hampir pudar, tapi masih terbaca jelas. "Di petang gak ada pos ini," ucap Wulan pelan. Dimas mengangkat bahu. "Mungkin pos lama. Lumayan buat istirahat." Begitu masuk, hawa dingin langsung menusuk tulang. Di dalam pos hanya ada satu bangku panjang dan sebuah meja kecil. Di atas meja itu tergeletak buku log pendaki yang sampulnya sudah sobek. Raka membukanya. Halaman pertama bertanggal 1979. Nama-nama pendaki tertulis rapi, terlalu rapi untuk ukuran buku tua. Yang membuat napas mereka tercekat adalah satu hal. Nama-nama itu berulang. Raka, Dimas, Ardi, Wulan, Sinta. Nama mereka semua tertulis di halaman paling belakang. Dengan tanggal hari ini. Ini bercandakan, suara Sinta bergetar. Ardi mundur selangkah. Mana mungkin? Tiba-tiba, angin kencang menghantam dinding pos. Pintu kayu menutup sendiri dengan suara gedoran keras. Lampu senter Dimas berkedip lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara halaman buku dibalik sendiri. Pelan, lembar demi lembar, lalu berhenti. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan berat seperti suara banyak orang menyatu. Yang namanya tercatat, tak boleh kembali. Wulan menjerit. Saat Raka membuka pintu dengan paksa, kabut di luar sudah berubah lebih pekat. Jalur yang tadi mereka lewati, menghilang. Dan di tanah depan pos, terlihat jejak kaki berlumpur. Bukan 5, melainkan 6 pasang. Tanpa mereka sadari, sejak masuk ke pos itu, mereka tidak lagi sendirian. Mereka melangkah cepat menjauh dari pos kayu itu. Tak satu pun berani menoleh ke belakang. Kabut kian menebal, membuat jarak pandang hanya sebatas ujung sepatu sendiri. "Jangan berpencar. Tetap satu barisan," teriak Raka dari depan. Urutan mereka jelas. Raka di depan, disusul Dimas, Wulan, Ardi, dan Sinta di paling belakang. Langkah demi langkah terdengar berat, seperti tanah di bawah kaki mulai lengket dan dingin. Bau tanah basah bercampur anyir samar, seperti besi berkarat. Tiba-tiba, Sinta berhenti. Aku dengar ada yang manggil lagi," katanya lirih. "Jangan jawab," bentak Dimas. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini tepat di belakang telinga Sinta. Sinta menoleh refleks. Dan di detik itulah, jeritan pendek terdengar, lalu, sunyi. Raka menoleh ke belakang. "Sinta?" Tak ada jawaban. Kabut menelan segalanya. Barisan terputus. Raka dan yang lain berlari kembali, memanggil-manggil nama Sinta. Senter disorot ke segala arah. Tak ada tubuh, tak ada jejak jatuh, hanya tas carrier Sinta tergeletak rapi di tanah. Anehnya, tas itu menghadap ke arah hutan, bukan ke jalur pendakian. Wulan menangis. Dia nggak mungkin pergi ninggalin tasnya. Saat Raka mengangkat carrier itu, ia membeku. Bagian dalam tas, kosong. Tak ada baju, tak ada makanan, tak ada alat. Seolah tas itu tak pernah dipakai siapapun. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari balik kabut, terdengar langkah kaki mendekat. Pelan, berat, tak tergesa. Bukan satu orang. Banyak. Dimas berbisik panik. Kita lagi dikepung." Dari kejauhan, terdengar suara Sinta tertawa kecil. Tertawa yang salah. Patah. Kosong. "Raka, aku di sini."
Suara itu datang dari dua arah sekaligus. Raka menggigit bibirnya. Ingat pesan penjaga base camp, jangan pernah menjawab. Namun Ardi sudah gemetar hebat. Kalau itu bukan Sinta, lalu yang bawa suaranya siapa? Kabut bergerak perlahan. Dan dari dalam putih pekat itu, sesuatu mulai menyembul keluar. Bukan manusia seutuhnya. Malam itu, Gunung Slamet tidak hanya mengambil satu nama, tapi mulai menagih sisanya. Mereka tak lagi memikirkan naik atau turun. Satu-satunya tujuan kini hanyalah keluar dari hutan itu hidup-hidup. Raka memimpin dengan napas terengah, matanya menatap jalur yang samar. Ia yakin mereka sedang berjalan menurun, tanah sedikit landai, langkah terasa lebih ringan. Tapi perasaan aneh terus mengganggunya. Kenapa pohonnya sama semua? Gumam Wulan. Dimas menghentikan langkah dan menyalakan GPS sekali lagi. Layar ponsel itu menyala, lalu membeku. Koordinat berubah sendiri. Pukul 0. Pukul 0. Ini nggak mungkin, Dimas panik. Kompas juga muter sendiri. Ardi menunjuk tanah. Kalian sadar nggak, jejak kita? Mereka menunduk. Jejak kaki di lumpur tidak mengarah ke depan, melainkan ke belakang, seolah mereka berjalan mundur tanpa sadar. Wulan mulai menangis. Kita muter-muter dari tadi, kan? Raka mencoba mengingat jalur. Ia hafal betul peta. Tapi semua patokan hilang. Batu besar yang tadi dilewati, muncul lagi di depan mereka. Pohon tumbang yang sama. Akar menjalar berbentuk lingkaran. Bau tanah basah yang sama. Mereka kembali ke titik semula. Tiba-tiba angin berhenti total. Kabut menebal seperti dinding. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil, ting, ting. Siapa yang bawa lonceng? Tanya Ardi gemetar. Tak ada yang menjawab. Dari balik kabut, muncul bayangan seseorang berjalan perlahan. Tingginya tak wajar, tubuhnya kurus memanjang, kepalanya menunduk terlalu dalam. Ia berhenti beberapa meter dari mereka. Dengan suara serak namun tenang, sosok itu berkata, "Kalau mau keluar, ikuti jalur saya." Wajahnya tak terlihat jelas. Hanya kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Yang membuat Raka membeku adalah satu hal. Kakinya tidak menyentuh tanah. Wulan berbisik, "Itu manusia, kan?" Sosok itu menoleh perlahan. Di balik kabut, terlihat wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa putih mata. "Gunung sudah menerima satu," katanya pelan. "Yang lain masih bisa pulang." Dimas melangkah mundur. "Dengan syarat apa?" Sosok itu tersenyum tipis. "Jangan ada yang menoleh, dan jangan ada yang tertinggal." Ia berbalik, berjalan masuk ke kabut, meninggalkan jejak yang langsung menghilang. Mereka saling pandang. Tak ada pilihan lain. Raka menghela napas. "Kita ikuti, tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh." Tanpa mereka sadari, Gunung Slamet tidak sedang menyesatkan mereka. Gunung itu sedang memilih. Mereka berjalan beriringan mengikuti sosok berkain lusuh itu. Jarak dijaga, tak terlalu dekat, tak terlalu jauh. Kabut bergerak pelan seolah membuka jalan hanya untuk mereka. Tak ada suara hutan, tak ada angin, tak ada serangga. Hanya suara langkah, meski anehnya, langkah sang penuntun tak pernah terdengar. Wulan meremas lengan Ardi. "Aku nggak kuat," rasanya dada sesak. Raka menoleh sedikit, hampir melanggar aturan, tapi segera menahan diri. Fokus ke depan. Jangan lihat apapun selain punggungnya. Beberapa menit berjalan, bau aneh mulai tercium, bau kemenyan bercampur tanah kubur. Di kiri kanan jalur,
Samar-samar terlihat bayangan manusia berdiri diam di balik pepohonan. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatap. Dimas berbisik gemetar. Itu, pendaki juga? Tiba-tiba suara dari belakang memanggil pelan. Dim, tolong tunggu. Itu suara Sinta. Langkah Dimas melambat. Raka mendesis. Jangan berhenti. Namun suara itu berubah. Lebih dekat. Lebih jelas. Dim, aku kedinginan. Air mata Dimas jatuh. Aku nggak bisa ninggalin dia. Saat Dimas menoleh setengah badan, sosok penuntun berhenti. Kabut di depan membeku seperti dinding. Dengan suara yang tak lagi tenang, sosok itu berkata, "Sudah saya bilang, jangan menoleh." Tanah di bawah kaki Dimas ambles perlahan, seperti lumpur hidup yang menariknya turun. Dimas berteriak, meronta, mencoba meraih Raka. "Rak, tolong." Raka menarik lengannya, tapi tanah itu seperti tangan tak terlihat yang menarik balik. Dalam hitungan detik, Dimas tenggelam hingga dada. Di balik kabut, puluhan wajah muncul, wajah pendaki dengan mata kosong, mulut tersenyum paksa. Salah satunya adalah Sinta. "Dia milik gunung sekarang," kata sosok penuntun datar. Tanah menutup. Dimas lenyap tanpa sisa. Wulan menjerit tertahan. Ardi gemetar hebat. Raka menatap punggung sosok itu dengan amarah dan takut bercampur. "Kau bilang kami bisa pulang." Sosok itu berjalan lagi, seolah tak terjadi apa-apa. "Gunung selalu menepati janji," katanya. "Yang melanggar aturan, memilih nasibnya sendiri." Kini tinggal 3 orang. Dan Raka mulai sadar. Sosok penuntun itu bukan penyelamat, melainkan penjaga keseimbangan. Dan harga untuk keluar dari Gunung Slamet belum lunas. Langit tak lagi menampilkan bintang. Kabut berubah kelabu pekat, seolah malam dan siang melebur jadi satu. Sosok penuntun berhenti di depan sebuah bangunan kayu tua yang nyaris menyatu dengan hutan. Sebuah papan lapuk tergantung miring. Basecamp pemulihan. Raka menelan ludah. "Tempat apa ini?" Sosok penuntun menjawab tanpa menoleh. "Tempat menunggu keputusan gunung." Mereka masuk. Di dalam, ruangan itu jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar. Ada beberapa tikar anyaman, tungku api yang menyala tanpa kayu, dan deretan sepatu lusuh tersusun rapi di sudut ruangan, puluhan pasang, dengan berbagai ukuran. Wulan terisak. "Itu, sepatu pendaki." Api di tungku menyala biru. Hangatnya terasa aneh, seperti menyentuh kulit mayat. Saat Raka mendekat, ia melihat nama-nama tertulis di dinding kayu, diukir satu persatu. Sinta, Dimas, dan banyak nama lain. Ardi bersandar ke dinding, gemetar. "Kalau nama kita muncul di sini, berarti kita mati?" Sosok penuntun akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Itu wajah manusia, namun terlalu tua, kulitnya retak seperti tanah kering. Matanya cekung, berwarna kelabu pucat. "Belum," katanya. "Nama kalian masih menunggu." Malam itu, mereka dipaksa bermalam. Saat mata mulai terpejam, suara-suara bermunculan. Langkah kaki mondar-mandir di luar. Suara tenda dibuka. Napas orang tidur di dekat telinga. Wulan terbangun saat merasa ada yang duduk di sampingnya. Seorang pria berjaket pendaki lama menatapnya. Wajahnya pucat, senyumnya getir. "Kamu juga tersesat?" tanyanya. Wulan tak mampu menjawab. Di sudut ruangan lain, Ardi melihat bayangan dirinya sendiri sedang tidur, namun bayangan itu tak bernapas.
Raka bangun dengan keringat dingin ketika mendengar bisikan serempak dari dinding. Pilih satu, supaya dua bisa pulang. Api tungku tiba-tiba membesar, memantulkan bayangan mereka di dinding. Bayangan Raka tidak mengikuti gerakannya. Sosok penuntun berdiri di ambang pintu. Pagi akan menentukan, katanya. Gunung tidak serakah, tapi selalu menuntut keseimbangan. Di luar, kabut bergerak pelan. Dan di base camp itu, 3 pendaki yang tersisa sadar. Tidak semua akan melihat matahari terbit. Api unggun menyala sendiri di depan base camp. Api itu tidak mengeluarkan suara kayu terbakar, hanya cahaya kemerahan yang berdenyut seperti napas. Raka, Wulan, dan Ardi duduk membisu. Tak satu pun berani bicara setelah bisikan semalam itu. Kabut perlahan menipis. Di seberang api unggun, seseorang duduk membelakangi mereka. Raka menegang. Siapa itu? Sosok itu menoleh perlahan. Wulan menjerit tertahan. Itu Dimas. Namun wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan lehernya dilingkari bekas jeratan akar. Dadanya tidak naik turun, tapi ia tersenyum tipis. Kalian lama, katanya datar. Aku sudah nunggu dari tadi. Ardi menutup wajahnya. Kamu mati, Dim? Dimas menggeleng pelan. Di gunung, nggak ada yang benar-benar mati. Yang ada, cuma yang belum pulang. Di belakang Dimas, satu persatu pendaki lain bermunculan dari kabut. Wajah mereka asing, pakaian lusuh dari berbagai era. Ada yang membawa kompas tua, ada yang menenteng sepatu robek. Salah satu dari mereka mendekat ke api unggun. Itu Sinta. Wulan terisak. Sinta, maafin kami. Sinta tersenyum sedih. Aku cuma jawab panggilan. Api unggun mendadak berubah biru. Suhu udara turun drastis. Dimas berdiri. Gunung sudah memilih, katanya. Tinggal satu yang harus menetap. Ardi bangkit panik. Bukan aku, tolong. Raka menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Kalau satu dari kami tinggal, yang lain benar-benar bisa pulang. Sinta menatap Raka lama. Kalau kalian pergi dengan membawa ingatan ini, iya. Ardi mundur ketakutan, hingga punggungnya menyentuh kegelapan. Dari balik kabut, akar-akar besar bergerak pelan seperti ular. Wulan menangis terseduh. Kita salah, dari awal kita salah. Dimas melangkah mendekati Ardi. Gunung Slamet tidak mengambil yang kuat, katanya pelan. Gunung mengambil yang paling takut. Akar-akar itu menyentuh kaki Ardi. Jeritannya pecah di udara dingin. Kabut menutup pandangan. Saat kabut menipis kembali, Ardi sudah tidak ada. Di tempatnya berdiri, kini ada satu pendaki baru, berjaket Ardi, dengan mata kosong. Raka terduduk lemas. Wulan memeluk lututnya. Gunung telah memilih. Dan utang hampir lunas. Kabut perlahan menyingkir, menyisakan keheningan yang terasa terlalu bersih. Api unggun padam dengan sendirinya, meninggalkan bara merah seperti mata yang mengawasi. Kini hanya Raka dan Wulan yang masih bernapas. Di hadapan mereka berdiri sosok penuntun berkain lusuh. Di sekelilingnya, para pendaki yang telah mati berbaris rapi, wajah mereka datar, patuh, seolah bagian dari hutan itu sendiri. Kenapa harus ada tumbal? Tanya Raka dengan suara serak. Sosok penuntun menancapkan tongkat kayu ke tanah. Tanah bergetar ringan. Gunung ini bukan milik manusia, katanya. Setiap langkah tanpa izin, setiap ucapan sombong, setiap tawa yang meremehkan, harus ditebus. Wulan terisak. Kami cuma ingin mendaki.
Gunung tidak peduli niat, jawabnya tenang. Gunung hanya menjaga keseimbangan. Ia menoleh ke deretan arwah. Mereka yang menjawab panggilan, menjadi penjaga. Mereka yang menoleh, menjadi bagian. Dan yang paling takut, menjadi pengganti. Raka teringat buku log di pos terlarang. Nama mereka sudah tertulis sejak awal. Jadi, semuanya sudah ditentukan, tanya Raka. Ditawarkan, koreksi sosok itu. Selalu ada pilihan. Ia mendekat ke Wulan. Kamu hampir dipilih. Wulan tersentak. Aku? Karena hatimu ragu, dan ragu adalah pintu, katanya. Tapi gunung melihat sesuatu. Sosok itu menatap Raka lama. Kamu menahan diri. Kamu tidak menjawab panggilan. Tidak menoleh saat diuji. Raka menelan ludah. Kalau aku tinggal, Wulan pulang? Sosok penuntun tersenyum tipis. Itu keseimbangan yang adil. Wulan memeluk Raka. Jangan, kita cari cara lain. Raka memejamkan mata. Di kepalanya terngiang semua kesalahan sejak awal, tawa meremehkan, jalur terlarang, ucapan sombong. Ia menoleh ke sosok penuntun. Kalau aku tinggal, pastikan dia benar-benar turun. Sosok itu mengangguk. Gunung tidak pernah ingkar. Kabut bergerak cepat, melilit kaki Raka. Namun sebelum benar-benar ditarik, sosok penuntun berhenti. Tidak, katanya tiba-tiba. Raka tertegun. Keseimbangan sudah tercapai, lanjutnya. Gunung telah menerima lebih dari cukup. Kabut melepaskan Raka. Wulan terjatuh menangis. Bawa satu hal, kata sosok itu pelan. Jangan pernah lupakan yang tertinggal. Karena ingatanmu adalah penutup jalur mereka. Para arwah mundur satu persatu, menyatu kembali dengan kabut. Sosok penuntun menghilang. Di hadapan Raka dan Wulan, kini terbentang jalur turun yang nyata, tanah basah, akar, dan batu yang terasa hidup. Gunung Slamet telah selesai menagih. Namun tidak pernah benar-benar melepaskan. Jalur turun itu nyata. Terlalu nyata dibanding semua yang mereka lalui sebelumnya. Kabut menipis, suara hutan kembali terdengar, jangkrik, angin, ranting patah. Raka dan Wulan berjalan tertatih, tanpa bicara, seolah takut satu kata saja bisa memanggil kembali sesuatu dari atas. Matahari pagi akhirnya menembus celah pepohonan. Wulan menangis saat melihat cahaya itu. Kita beneran turun? Raka tak menjawab. Dadanya sesak, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di ketinggian sana. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di batas jalur pendakian resmi. Seorang relawan pencari yang terkejut melihat mereka berdua berseru. Ya Allah, kalian dari mana? Teman kalian? Raka menunduk. Masih di atas. Wulan pingsan. Di posko evakuasi, mereka diperiksa. Anehnya, catatan menunjukkan rombongan yang terdaftar hanya 2 orang, Raka dan Wulan. Nama Dimas, Sinta, dan Ardi tidak pernah tercatat. Data kalian dari awal memang berdua, kata petugas heran. Raka membeku. Malam itu, di tenda pengungsian, Wulan terbangun sambil menangis. Rak, aku dengar langkah. Dari luar tenda, terdengar suara langkah pelan. Berhenti tepat di depan. Tidak masuk. Tidak pergi. Hanya berdiri. Raka berbisik. Jangan lihat. Jangan jawab. Langkah itu akhirnya menjal. Beberapa hari setelah turun, Wulan pulang ke rumah. Ia selamat, tapi berbeda. Ia sering menatap kosong, seolah mendengar suara yang orang lain tak dengar. Sementara Raka,
Setiap kali ia bercermin, ia melihat 3 bayangan di belakangnya. Dan di malam tertentu, saat udara dingin menusuk tiba-tiba, ia mendengar suara berat berbisik di telinganya. Ingat janji. Mereka memang turun dari Gunung Slamet, tapi tidak sepenuhnya pulang. Bertahun-tahun berlalu. Gunung Slamet tetap berdiri, tenang dari kejauhan, seolah tak pernah menelan siapapun. Jalur pendakian dibuka dan ditutup seperti biasa. Pendaki datang dan pergi, kecuali bagi mereka yang pernah dipilih. Raka tak pernah kembali mendaki. Setiap mendengar kata gunung, dadanya langsung sesak. Ia bekerja, hidup normal, setidaknya dari luar. Wulan, ia pindah kota, menikah, berusaha melupakan. Namun setiap malam tertentu, ia selalu terbangun tepat pukul 2.13. Dengan keringat dingin. Suatu hari, sebuah video beredar di media sosial. Video pendek dari pendaki yang sedang mendaki Gunung Slamet. Kamera merekam jalur berkabut, pohon-pohon tinggi, dan sekilas, rombongan pendaki berjalan dari arah berlawanan. Pendaki yang merekam sempat menyapa, "Mas, jalurnya masih jauh?" Salah satu dari rombongan itu menoleh ke kamera. Raka mengenali wajah itu dalam sekejap. Ardi. Pakaiannya lusuh. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia tersenyum tipis ke arah kamera dan berkata, "Turun itu bukan pilihan semua orang." Video itu berhenti mendadak. Raka menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar. Di malam yang sama, Wulan bermimpi berdiri di depan pos kayu tua. Buku log terbuka sendiri. Ia melihat namanya, ditarik perlahan keluar dari halaman. Di bawahnya, tertulis nama-nama baru. Keesokan harinya, kabar pendaki hilang kembali muncul. Lokasi, Gunung Slamet. Orang-orang menyebutnya kecelakaan, kesalahan jalur, cuaca buruk. Namun para penjaga lama hanya menghela napas. Karena mereka tahu, di saat tertentu, Gunung Slamet tidak hanya menunggu didaki. Ia memanggil. Dan bagi mereka yang menjawab, pendakian itu tak akan pernah berakhir. Gunung bukanlah tempat untuk menantang keberanian. Bukan pula panggung untuk membuktikan kesombongan. Di setiap langkah yang kita pijak, ada aturan yang tak tertulis, ada batas yang tak boleh dilanggar. Gunung Slamet tetap berdiri seperti sedia kala, sunyi, agung, dan menyimpan banyak nama yang tak pernah tercatat dalam berita. Mereka yang hilang bukan sekadar tersesat, melainkan dipilih untuk tinggal. Maka jika suatu malam, kalian mendengar langkah di belakang, saat mendaki sendirian, atau suara memanggil dengan suara yang kalian kenal, ingatlah satu hal. Jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan merasa paling berani. Karena tidak semua yang naik ke gunung diizinkan turun kembali. Saya pamit, dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya.